Saya punya prinsip tim itu harus lean, ramping secara struktur, tapi benar-benar orang yang berkualitas. Prinsipnya adalah ya kita harus kaya bareng, kita harus sejahtera bareng. Bukan yang kemudian saya sebagai pimpinan, sebagai founder, saya yang sejahtera sendiri. Beberapa tim yang sudah lama masa kerjanya, ya kami juga berikan apresiasi, misalkan dengan memberangkatkan mereka umroh, seperti itu. Nama saya Faradila Sofiana, biasa dipanggil Dila. Umur saya 40 tahun dan saya adalah founder dan CEO dari Kandi Imaji. Kandi Imaji sendiri adalah PR consultant atau PR agency dan kita adalah salah satu PR agency lokal yang tergabung di Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Jadi model bisnis Kandi Imaji itu sebenarnya kita agak sedikit mengalami perubahan ya. Mungkin kalau dulu orang mengetahui kita adalah PR consultant, tetapi di momen 10 tahun di tahun ini kita berubah menjadi digital PR ecosystem agency. Artinya kita lebih luas dari sekedar hanya sebagai PR biasa. Yang kita maksud dengan digital PR ecosystem adalah kita tidak hanya membangun reputasi dari suatu brand ataupun suatu institusi, tapi kita juga memastikan bahwa narasi yang ingin disampaikan oleh brand maupun institusi itu benar-benar dapat dipahami oleh audiensnya. Makanya di tengah perkembangan dunia digital sekarang, rasanya narasi itu menjadi penting karena setiap brand atau institusi tentunya punya message sendiri-sendiri dan begitu derasnya arus informasi, rasanya narasi itu suatu hal yang penting untuk dijaga agar benar-benar dapat dipahami oleh masyarakat. Kandi Imaji sendiri sebenarnya sudah berdiri lebih dari 10 tahun dan bisa bertahan sampai dengan hari ini tentunya suatu hal yang luar biasa. Makanya kita terus beradaptasi mulai dari yang mungkin awalnya kita sebagai PR konsultan saja, tetapi seiring perkembangan zaman dan perubahan landscape digital, akhirnya kita memutuskan di tahun ini untuk memperluas lagi menjadi digital PR ecosystem agency. Background saya sebenarnya bukan dari pengusaha, saya lahir dari pasangan seorang ayah yang bekerja di swasta sebagai konsultan hukum, lalu ibu saya seorang PNS. Jadi sebenarnya jauh sekali dari konsep sebagai seorang pengusaha. Dan saya sendiri background pendidikannya dari komunikasi, jadi S1 dan S2 saya itu benar-benar tegak lurus mengambil jurusan komunikasi, seperti itu. Ini suatu hal yang menarik karena saya pertama kali lulus kuliah itu memang kerja di sebuah konsultan PR di kampus, punya usaha. Jadi ketika dosen saya mengajar di kampus, dia bertanya atau dia mencari siapa saja sih mahasiswanya yang kemudian tertarik untuk bekerja di dunia PR. Makanya pada waktu itu saya ikut magang. Awalnya saya hanya magang, tapi selesai lulus kuliah, S1 saya selesai, beliau lagi mencari freelance pada waktu itu. Dan saya ikutan untuk jadi freelance karena ibaratnya masih sambil nyebar-nyebarin CV karena belum dapat panggilan. Ya sudah deh, saya ikut menjadi freelance dan ternyata saya suka pekerjaannya karena memang sejalan dengan apa yang saya pelajari di perkuliahan dan akhirnya saya malah diangkat jadi karyawan di tempat dosen saya, perusahaan dosen saya tersebut. Dan itu dari tahun 2009 sampai terakhir di 2016 sebelum saya kemudian keluar dan membangun Kandi Imaji. Jadi total mungkin sekitar 7 tahun saya bekerja di konsultan PR dan itu sebenarnya menjadi pondasi utama kemudian pada akhirnya saya berani untuk memulai sendiri. Karena apa yang saya dapatkan dari dosen saya tersebut, saya udah nganggap beliau udah kayak orang tua saya sendiri, mentor saya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya dia yang mengajarkan saya bagaimana sebuah bisnis itu bisa berjalan untuk waktu yang sangat panjang. Sebenarnya kalau boleh jujur, tidak pernah terbayangkan di saya pada waktu itu untuk segera memulai membangun bisnis sendiri. Bahkan mungkin rasanya pada waktu itu belum punya apa-apa ya yang bisa saya jadikan modal untuk membangun sebuah bisnis atau sebuah usaha. Jadi bisa dibilang sebenarnya kondisinya pada waktu itu serba dadakan. Ya inilah ketika mungkin orang bilang kalau ada peluang jangan kebanyakan mikir, jangan kelamaan mempertimbangkan, nanti nggak mulai-mulai gitu. Nah mungkin ini kalimat ini cocok sih buat menggambarkan saya di kondisi pada waktu itu. Karena sebenarnya pada waktu memutuskan untuk keluar dari kantor yang lama, waktu itu masih pengen istirahat dulu, kayak mau coba lihat peluang yang lain. Tetapi kemudian ada ajakan atau ada semacam ide gitu ya dari teman-teman saya yang memang pada waktu itu di kantor lama jadi tim saya. Jadi pada saat saya keluar mereka tanya kayak, "Kak,
kenapa nggak bikin usaha sendiri aja, kita bikin juga PR consultant sendiri gitu. Terus saya bilang kayak, saya belum berani deh, karena nggak kebayang gitu kayak harus menggaji sekian orang gitu ya, sedangkan saya juga ngerasa nggak punya modal apa-apa untuk membangun usaha gitu. Tapi kemudian justru malah teman-teman ini yang, ayolah kita coba gitu kan, toh juga rasanya nggak perlu modal yang terlalu banyak deh. Ibaratnya kita mulai dari apa yang kita bisa dulu, nah dari situ kemudian saya jadi berpikir kayak, apa iya ya dicoba aja gitu, toh juga nggak ada salahnya. Tidak terlalu banyak hal yang saya gamblingkan atau saya pertaruhkan di situ. Kalaupun tidak berjalan ya sudah, mungkin memang saya tidak cocok di situ atau mungkin ada bisnis lain yang mungkin lebih pas buat saya gitu ya. Tapi ternyata setelah dicoba, dan mungkin ini salah satu hal yang kalau ditanya ya, apa sih rahasianya gitu pada waktu itu bisa memulai bisnis atau Kandi Imaji ini berdiri, kok bisa bertahan gitu ya, padahal tadi dalam tanda kutip modalnya nggak banyak gitu. Tapi ternyata modal saya itu besar sekali, walaupun bukan dalam bentuk materi, tetapi itu teman-teman saya yang meyakinkan saya untuk memulai ini, dan memang tim saya ini adalah tim yang kalau boleh disebut adalah alpha tim gitu ya, benar-benar tim yang terbaik, dan saya merasa sangat bersyukur memulai bisnis ini dengan mereka karena justru merekalah yang ngasih pondasi utama Kandi Imaji yang begitu kuat dan akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Modal Kandi Imaji pada waktu itu adalah keuntungan pertama yang kita dapatkan dari proyek pertama kita. Jadi ibaratnya nih, kita waktu itu dapat satu proyek, ya alhamdulillah kita menang pitchingnya gitu ya, dan itu luar biasa happy gitu ya. Walaupun akhirnya mikir kayak, ini modalin proyeknya gimana ya gitu, karena kan ibaratnya kita pada waktu itu dapat event pertama kita ya, ada sebuah groundbreaking di luar kota bahkan pada waktu itu. Kita juga bingung nih modalnya seperti apa. Akhirnya kita coba nego dengan pihak lain mau ngasih down payment. Nah itulah yang jadi modal kita. Dan akhirnya setelah proyeknya berjalan, saya ingat betul pada waktu itu margin atau profit yang kita dapatkan di proyek itu 86 juta. Dan itulah yang saya jadikan sebagai modal. Kenapa? Karena begitu klien full payment, kita bayarin apa yang harus dibayarin, dan kemudian ketahuan kan kita punya margin 86 juta, itulah yang saya pakai. Saya pakai buat saya cari tempat, buat kita bisa punya kantor sementara, lalu juga buat ngegaji teman-teman. Waktu itu karyawannya ada 4 orang sama saya berlima, cukup untuk 2-3 bulan ke depan. Intinya adalah dari keuntungan itu, itulah yang kita pakai buat bener-bener ngebangun Kandi Imaji secara perusahaan. Dan ya dari 86 juta itu alhamdulillah bisa bertahan sampai dengan 10 tahun lebih. Sebenarnya kalau bicara soal perkembangan Kandi Imaji dari tahun ke tahun tentunya sama seperti jenis usaha lain ya. Kita pasti ada ups-nya, ada down-nya gitu. Cuma kalau boleh saya summarize, mungkin di 5 tahun pertama gitu ya, itu adalah fase-fase yang kita fase bertumbuh. Karena pada waktu itu baik secara personal di saya sebagai pimpinan, sebagai CEO Kandi Imaji, memang secara spirit tuh masih kayak orang kelaparan untuk kemudian mencari opportunity baru, benar-benar ngebuka, kenalin Kandi Imaji seluas-luasnya. Jadi saya sebutnya fase bertumbuh. Nah itu memang kita walaupun cuma sedikit tapi kita bisa lihat progresnya. Mulai dari misalnya dengan jumlah klien yang dihandle dari tahun ke tahun kan semakin meningkat. Lalu juga pastinya ada omset kita pun jadi naik juga dari tahun ke tahun gitu ya. Benar-benar progresif lah ibaratnya. Jadi kalau di tahun-tahun awal itu mungkin kolega kita, teman-teman kita masih juga euforia ngelihat temennya punya usaha baru. Sehingga mereka benar-benar mendukung dan dalam tanda kutip kayak ingin ngelarisin lah ibarat gitu. Walaupun kita tidak menjual produk ya, kita jasa. Tapi banyak juga teman-teman saya yang kerja di perusahaan mendukung gitu bahwa sekarang Dila punya perusahaan sendiri. Jadi kalau mereka ada kebutuhan terkait dengan komunikasi, membangun reputasi atau memperkenalkan produk baru, nah mereka tuh pasti kontak saya untuk dibantu. Nah itu bertahun-tahun di awal seperti itu sehingga kliennya makin banyak. Otomatis kan ketika kliennya makin banyak saya butuh tim tambahan untuk kemudian bisa ngehandle projectnya. Makanya dari situ pelan-pelan tim dari Kandi bertambah dari yang mungkin tadi kita hanya berlima, kemudian double jadi 10. Walaupun saya tetap menjaga supaya juga tidak terlalu gemuk ya timnya, karena itu pasti akan mempengaruhi cost kita. Tapi itu sejalan lah dengan pertambahan klien ataupun project-project yang kita kerjakan. Di fase kedua, saya sebutnya 5 tahun berikutnya, itu bertepatan juga dengan pandemi kan sebenarnya. Jadi itu lumayan, rasanya bukan cuma kita aja sih yang terdampak. Tapi kalau boleh saya menceritakan bagaimana itu dampaknya ke kami, itu sangat luar biasa sih. Dampak dari pandemi itu benar-benar kalau
pondasinya tidak kuat, saya jamin itu mungkin akan runtuh. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena yang berat itu bukan pada saat pandeminya. Pandemi itu kan terjadi 2020-2021 ya, yang benar-benar kita lockdown, semua serba online. Itu belum terasa di situ. Justru yang benar-benar terasa di kami adalah pasca pandeminya, tahun 2022 ke atas. Saya bisa bilang mungkin itu masih jalan lah sekarang. Beratnya adalah saya bisa bilang sampai dengan hari ini, omset kita belum bisa ngehit lagi seperti waktu sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi, let's say di 2019, omset kita pernah sampai di atas 20 miliar per tahun. Kalau ditanya after pandemi, terutama mungkin 3 tahun terakhir, mungkin setengahnya aja kita udah bener-bener struggling banget gitu. Kenapa? Karena pandemi terjadi pergeseran kebutuhan juga, baik dari sisi klien maupun kita juga secara operasional. Sekarang klien banyak mengurangi biaya marketingnya, bener-bener efisiensi di mana-mana gitu ya. Kalau istilah sekarang in this economy, sulit sekali juga buat kita kemudian bisa dapetin lagi omset yang sebesar waktu sebelum pandemi. Karena pada waktu itu juga belum bisa membayangkan ini pandemi ini sampai sejauh mana sih. Dan rasanya saya tidak cukup punya hati untuk kemudian melakukan pemotongan gitu ya. Walaupun kalau secara hitung-hitungan bisnis mungkin suatu hal yang bisa dimaklumi. Tapi mungkin sisi kemanusiaan saya terlalu berontak gitu ya untuk kayak ini bisnis ini nggak cuma sekedar hitungan profit soalnya gitu. Buat saya pribadi, ketika saya melihat ada tim saya yang juga saya yakin di rumahnya pasti juga struggling dengan kondisi ini, rasanya tidak ingin saya tambahi dengan kemudian melakukan pemotongan gaji. Walaupun kondisi itu kemudian memberikan impact setelahnya. Katakanlah walaupun proyeknya berkurang, kita masih punya tabungan yang cukup gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya karena omset kita lumayan. Tapi kemudian karena saya tidak melakukan efisiensi itu, maka baru benar-benar terasa begitu masuk tahun 2022 sampai dengan sekarang. Efek dari antara cost dan revenue yang tidak imbang pada saat pandemi, itu buntutnya panjang sampai dengan sekarang. Makanya kenapa di tahun ini kami juga melakukan repositioning yang baru, ada sebagai upaya untuk beradaptasi terhadap perubahan. Karena kalau tidak ya kita akan semakin struggling, kita akan semakin ketinggalan. Karena kalau bicara soal kompetitor gitu ya, saya rasa PR agensi di Indonesia kan juga cukup banyak. Apalagi kalau kita bicara soal PR agensi lokal ya, jumlah cukup banyak. Walaupun setahu saya, karena saya juga pengurus gitu ya di asosiasi, setelah pandemi itu, kalau mungkin sebelum pandemi jumlah PR agensi di Indonesia yang lokal itu mungkin sekitar 80-an, tapi setelah pandemi itu yang bertahan hanya mungkin 50%-nya. Jadi di sisi lain walaupun kita struggling, tapi harusnya saya bersyukur dan bangga bahwa Kandi Imaji menjadi bagian yang 50% yang bertahan itu sih. Gitu. Untuk jumlah tim di Kandi Imaji, sebenarnya kalau secara Kandi Imaji 15, tapi kan memang Kandi Imaji sendiri kan sudah menjadi bagian dari holding ya, namanya Kalandara Group. Saya juga founder di holding. Jadi kalau secara keseluruhan mungkin 30 sampai 40 orang lah kalau di holding. Saya punya prinsip kayak tim itu harus lean, ramping secara struktur, tapi benar-benar orang yang berkualitas yang mengisi posisi-posisi di dalam struktur gitu ya. Jadi kalau strukturnya makin gemuk, cost kita juga semakin besar. Karena saya tertarik, ada salah satu buku yang saya baca, judulnya Company S1. Karena setelah baca buku itu ngerubah mindset saya banget. Yang sebelumnya saya berpikir yang namanya perusahaan besar itu, yang harus karyawannya banyak gitu ya. Atau berkantor di kantor gedung yang besar gitu ya. Kemudian setelah saya baca buku itu, ada kalimat yang menarik yang menjadi suatu hal yang menampar ke saya gitu ya. Sehingga itu merubah mindset saya. Kalimatnya begini, menjadi besar itu belum tentu menjadi lebih baik. Tapi menjadi benar sudah pasti lebih baik. Artinya apa? Kita bukan mengejar besarnya, tapi benarnya. Bagaimana perusahaan itu harus dijalankan secara benar. Ibaratnya dari semua divisi, dari semua sisi, pokoknya ketika dijalankan dengan benar itu udah pasti baik. Jangan cuma bicara besar, karena besar itu juga belum tentu lebih baik. Besar sudah pasti masalahnya juga akan lebih kompleks gitu ya, cost juga akan jadi lebih besar. Jadi tolak ukurnya bukan besar atau tidak, tapi benar atau tidak. Nah ini yang kemudian menjadi perubahan di saya gitu ya, terutama bagaimana mengelola Kandi Imaji adalah bagaimana perusahaan ini tetap bisa menjalankan operasionalnya secara benar. Walaupun untuk menjadi benar juga tantangannya banyak, tapi paling tidak saya memegang prinsip itu. Saya meyakini bahwa kalau dijalankan dengan benar, insya Allah pasti akan baik-baik saja. Walaupun dengan segala perjuangannya. Mungkin karena saya orangnya tuh nggak terlalu percaya diri untuk menyebut diri saya sendiri sukses gitu ya. Makanya kalau ditanya kunci sukses kadang-kadang suka bingung jawab gitu. Tapi mungkin kalau saya boleh sharing gitu ya.
kunci sukses ya jangan nyerah, jangan berhenti, jangan mengecilkan diri sendiri. Harus percaya bahwa kita itu bisa, kita itu mampu. Dan Tuhan itu maha baik karena semua akan kembali ke niatnya. Kalau kita punya niat yang baik, Tuhan pasti kasih jalan dari pintu manapun. Kadang kita nggak sadar bahwa kalau kita nggak berhenti, padahal mungkin selangkah lagi solusi itu akan muncul. Atau keadaan turning point-nya akan datang. Tapi karena kita sudah keburu memutuskan untuk berhenti, maka selesai, maka gagal. Tapi kalau kita memutuskan untuk maju terus, sebenarnya kadang-kadang kita lupa. Pada saat kita memutuskan untuk maju terus, kitanya sendiri juga lagi berkembang. Kitanya sendiri juga lagi dibentuk gitu ya. Jadi nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Kecuali pada satu titik kita melihat bahwa rasanya ini sudah tidak relevan gitu ya. Oke, tapi itu berhenti bukan karena kita menyerah, tapi karena kita realistis gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya karena kita ngerasa capek, frustasi, lalu kita memutuskan untuk berhenti, ya itu yang menurut saya sangat disayangkan. Pencapaian apa yang sudah saya ataupun Kandi Imaji dapatkan selama kita 10 tahun lebih ini ya berdiri. Achievement yang kita dapatkan dari pihak luar sebagai bentuk validasi ataupun pengakuan atas prestasi yang dimiliki oleh Kandi Imaji, dan itu buat saya jauh-jauh lebih berharga gitu ya. Bukan berarti secara materi tidak berharga, tapi artinya saya merasa apa yang dibangun dari awal dengan segala ups and down-nya kemudian bisa mengantarkan Kandi Imaji pada satu titik diakui oleh pihak lain bahwa kita termasuk PR agensi yang kredibel, yang berkualitas, yang benar-benar bisa menjadi partner buat klien-klien kita untuk mencapai tujuannya. Itu berharga banget gitu buat kami. Dan kalau untuk saya pribadi, saya sangat senang melihat justru malah achievement kecil yang didapatkan oleh tim saya gitu loh, ketimbang ke diri saya sendiri. Contohnya misalkan buat orang-orang yang, karena kan ada ya beberapa tim saya yang sudah ikut saya atau bersama-sama saya di Kandi Imaji itu udah dari awal berdiri gitu. Melihat mereka yang masih bertahan di sini, lalu salah seorang dari mereka juga punya bisnis sampingan. Dengan gaji yang mereka dapatkan dari Kandi Imaji, mereka bisa buka usaha sendiri, bisa punya kontrakan walaupun cuma 2 petak gitu ya. Dan bisa ngasih passive income buat mereka. Mereka juga bisa ngebahagiain keluarganya. Itu rasanya jauh lebih berharga sih buat saya dan lebih saya kedepankan sebagai sebuah achievement ketimbang prestasi-prestasi lainnya gitu. Karena saya memang menaruh concern yang besar terhadap people development. Karena prinsipnya adalah ya kita harus kaya bareng, kita harus sejahtera bareng. Bukan yang kemudian saya sebagai pimpinan, sebagai founder, saya yang sejahtera sendiri, kemudian bersama-sama sama saya bekerja sebagai tim, terus kemudian hidupnya biasa-biasa saja atau bahkan mungkin sampai kekurangan, berarti there's something wrong gitu kan, berarti itu ada hal yang salah gitu. Dan beberapa tim yang sudah lama masa kerjanya ya kami juga berikan apresiasi misalkan dengan memberangkatkan mereka umroh seperti itu. Fase terberat saya itu setelah pandemi itu saya mencoba bertahan untuk tidak menyerah karena pada waktu itu rasanya ujian dan cobaan itu datang secara bertubi-tubi gitu ya. Selain karena proyek yang menurun, karena semua klien melakukan efisiensi gitu ya. Kita juga sempat ada dispute dengan salah satu klien gitu ya, dan tagihan kami sebesar 2 miliar lebih tidak dibayarkan pada waktu itu lagi pandemi. Uang itu ibaratnya bisa benar-benar bikin kita napas gitu ya, tapi tidak dibayarkan dan bahkan saya harus bersinggungan soal hukum gitu ya. Pada waktu itu stres banget gitu rasanya. Saya juga harus menjual aset pribadi supaya kita bisa tetap bertahan karena saya harus tetap membayarkan gaji, THR dan segala macam. Rasanya udah mode survival yang saya aktifkan di segala tombol gitu ya ibaratnya. Karena saya ingat betul tuh saya sampai, karena waktu itu deadline harus membayarkan THR karyawan, sedangkan kita lagi nggak pegang cash flow karena semua klien paymentnya terlambat gitu ya. Terus saya harus melepaskan mobil kesayangan saya untuk saya jual. Karena nggak ada jalan lain pada waktu itu untuk bisa dapetin cash gitu ya dalam waktu cepat. Lah saya juga semua pada waktu itu lagi ngecengin ikat pinggang gitu ya. Saya nggak bisa berharap sama siapa-siapa lagi. Jadi kayak saya pasang iklan, mobil dijual, siangnya malamnya mobilnya udah diambil. Malamnya mobil udah diambil dan udah laku. Tapi di satu sisi ya sudah, saya bersyukur uang yang masuk dari hasil penjualan mobil itu saya pakai untuk membayarkan THR karyawan. Itu tahun 2023. Saya cuma kayak ya kemudian ya bohong lah kalau saya nggak down ya. Itu saya chat di grup keluarga gitu kayak
berat nih mau ngelepas. Karena mobil itu pun saya beli juga ibaratnya dari hasil kerja keras gitu kan. Terus harus saya lepas gitu karena saya sadar ada kewajiban yang harus saya tunaikan. Kakak saya cuma balas kayak ada kutipan ayat ya. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu baca itu, oh nangis kejar saya. Cuma punya keyakinan kayak oke, ya udah. Abis ini mungkin akan dikasih kemudahan. Udah, lepas. Udah, saya jual, saya bayarin. Ini ada satu cerita yang menarik juga. Pada waktu itu karena pandemi, di tahun yang sama, Kandi Imaji itu ada kekurangan bayar pajak. Waktu itu jumlahnya lumayan fantastis. Kenapa? Karena pada waktu itu kita sempat ada penggunaan KOL untuk salah satu brand. Dan ternyata ini mungkin juga pelajaran ya buat teman-teman yang juga punya bisnis sama dan sering kerjasama dengan KOL gitu ya. Hati-hati untuk menghitung pajaknya. Karena yang terjadi adalah perbedaan tafsir antara kami dengan pihak pajak. Menurut pihak pajak, oh ini perhitungan pajaknya nggak begini nih. Dia punya rumusnya sendiri, sedangkan dari sisi kita yang mungkin agak awam gitu ya soal pajak. Menurut kita, oh kan dia perorangan, cukup aja pakai PPh misalnya seperti itu. Ternyata perhitungannya berbeda. Sehingga kami ada kekurangan bayar 300 jutaan. Itu udah bingung banget gimana orang mobil aja sampai dijual buat bayar gaji, ini lagi ada tunggakan kekurangan bayar pajak gitu kan. Wah itu udah saya ada di titik yang kayak ya Allah nggak tahu lagi mau gimana. Cuma kayak ya tolong kasih saya jalan, kasih saya petunjuk. Udah tuh aja ngeyakinin itu. Tiba-tiba ini nggak tahu dah ini memang kalau percaya nggak percaya but it happen gitu ya. Tiba-tiba orang finance saya masuk ke ruangan karena dia bilang mau report, ada perlu dia report lah ke saya. Singkat cerita dia kasih intinya dia dapat surat dari kantor pajak bahwa Kandi Imaji ada kelebihan bayar pajak. Jadi ada kekurangan perhitungan, tapi ada kelebihan bayar pajak PPN di tahun 2020 kalau nggak salah itu nilainya 700 juta. Itu bohong kalau saya nggak sujud syukur sih. Karena kapan kita pernah kelebihan bayar sampai 700 juta ya gitu. Tapi ada suratnya ditunjukin ke saya bahwa Kandi Imaji masih punya kredit karena ada kelebihan bayar pajak senilai 700 juta. Tapi tidak bisa diuangkan, tapi ini bisa dipakai untuk membayar pajak-pajak bahkan sampai tahun-tahun berikutnya bisa. Nah, dari situ saya tutup kekurangan bayar pajak itu. Titik baliknya adalah bahwa kita kalau mau bertahan, ya kita harus stay relevan. Kalau kita mau terus bisnis kita long lasting, ya kita nggak bisa tutup mata dari segala perkembangan yang ada. Makanya kenapa Kandi Imaji saya selalu berusaha kita tuh bisa agile gitu loh. Jangan terus-terusan berada di zona nyaman kita. Karena dunia berubah begitu cepat. Kalau kita nggak keep up sama itu, selesai kita. Jadi ketika saya menyadari bahwa oke, ini dinamis sekali ya. Apalagi di industri kreatif gitu. Oh itu sangat dinamis. Bagaimana kompetitor bisa banyak bermunculan. Karena untuk membangun sebuah bisnis kreatif gitu ya. Saya bisa bilang sekarang mungkin hanya bisa bermodalkan smartphone atau laptop. Orang udah bisa jadi content creator misalnya seperti itu. Tanpa harus membangun sebuah perusahaan gitu ya. Lalu kemudian kita juga sebagai PR agency yang juga salah satunya adalah membangun reputasi brand gitu ya. Bagaimana kita juga bersaing dengan para kreator-kreator ini. Bagaimana kita dengan segala kapabilitas yang kita miliki, kita harus tetap relevan sehingga klien-klien ataupun target market kita ya masih mau pakai kita. Kalau kita nggak beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini, siapa yang mau pakai kita gitu kan. Jadi titik baliknya adalah ketika saya menyadari bahwa oke, model bisnis itu bisa berubah-ubah tergantung bagaimana situasinya. Kita nggak bisa terlalu strict karena eranya memang sudah berubah. Tapi kalau kita bisa beradaptasi, kita bisa evolve gitu ya, saya yakin bisnis itu bisa bertahan. Salah satu momen penting juga sebagai titik balik adalah ketika saya menyadari bahwa membangun bisnis atau membangun perusahaan itu ternyata nggak bisa sendirian. Mungkin banyak orang berpikir kayak founder itu harus bisa semuanya, harus bisa segalanya. Nggak juga. Karena balik lagi founder, CEO itu hanya manusia. Mungkin punya keterbatasan. Dan ketika kita menyadari itu, kita akan tahu bahwa kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Ketika kita menyadari itu, maka kita akan melihat tim itu bukan cuma sekedar tim. Kita harus punya kepercayaan sama mereka. Kita harus berani mendelegasikan sesuatu ke mereka. Kita juga harus membangun sistem. Karena ini menurut saya suatu hal yang penting. Kalau sistem tidak dibangun, selamanya akan terus-terusan bergantung pada arahan dari founder. Dan ketika saya menyadari itu, di saat yang bersamaan, saya pun melepaskan ego saya untuk menjadi satu-satunya pusat perhatian di perusahaan saya. Karena semua juga berhak mendapatkan spotlight itu. Harapan saya tentunya buat Kandi Imaji, gak muluk-muluk kita bisa bertahan tidak hanya untuk 10 tahun lagi, tapi bisa
seterusnya. Balik lagi, niat awal saya membangun Kandi Imaji gak semata-mata untuk mencari profit. Tapi bagaimana melalui Kandi Imaji saya punya wadah, saya punya ruang gitu ya, untuk kemudian membuat diri saya ini punya manfaat buat orang lain. Makanya kenapa Kandi Imaji ini selalu saya jadikan ruang untuk semua orang yang ada di dalamnya bisa bertumbuh. Jadi kalau harapannya saya pengen ke depannya Kandi Imaji bisa bertahan terus, stay relevan terus, dan tetap menjadi tempat bertumbuh untuk siapapun yang ada di dalamnya. Dan itu saya rasa bukan sebuah pekerjaan yang mudah, tapi saya selalu percaya selama kita stick to the goals dan tim kita solid, rasanya itu bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai. Satu hal yang saya pelajari dengan membangun Kandi Imaji lebih dari 10 tahun ini, bahwa perjalanan bisnis itu ternyata bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang bagaimana kita tetap berjalan di saat banyak orang memilih untuk berhenti. Kami masih jauh dari sempurna, tapi kami masih ada di sini, masih terus belajar, masih terus bertumbuh, dan masih percaya bahwa karya-karya baik akan selalu menemukan jalannya sendiri. Terima kasih karena sudah percaya dengan Kandi Imaji 10 tahun ini. Saya Farah Dila Sofiana, founder dan CEO dari Kandi Imaji. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.